Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang kita belajar lagi di mata kuliah statistik bersama dengan Ibu Wiwin. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana tentang penyajian data. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel, sekarang kita belajar dalam bentuk diagram. Ada beberapa jenis diagram yang dapat menyatakan data, baik itu data tunggal maupun data bergolong. Jika data tunggal, kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram batang daun, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, maupun piktogram atau diagram batang. Kemudian, untuk data bergolong, kita bisa menyajikannya dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan juga ogive. Nah, bagaimana sih cara membuat diagram-diagram itu? Mari kita pelajarinya satu persatu. Oke, yang pertama adalah diagram batang daun. Ini dipakai untuk menyajikan data dalam bentuk urutan. Perhatikan di sini diagram batang daun itu bisa menyajikan data yang berupa puluhan, gitu ya. Nah, di sini sajikan data hasil UAS matematika mata kuliah statistik begitu ya. Pertama-tama, angka-angka puluhan merupakan batangnya dan satuan itu merupakan daunnya. Pertama, perhatikan ada angka puluhan berapa saja yang ada di dalam data ini. Oke, kita mulai dari yang terbesar, ada angka 9, kita tulis di setengah. Kemudian 8, ada 7, dan juga ada 6. Nah, perhatikan di baris pertama, puluhan 9 itu punya satuan berapa saja. Lihat yang saya coret merah, 91, puluhannya 9, satuannya 1, kita tulis di sebelah kiri. Jadi 9 sebagai batangnya, kemudian 1 sebagai daunnya, tulis di kiri. Ada lagi nggak 90-an? Kita lihat di baris kedua, 9 satuannya adalah 0, berarti kita tulis sebelah kiri 0. Baris ketiga ada 91, berarti satuannya adalah 1. Kemudian baris keempat ada 95. Nah, kita tulis satuannya 5. Dan masih di baris keempat ada 90, berarti ada satuan 0. Nah, angka 10150 kita urutkan di sebelah kanan menjadi 00115. Jadi kita yang sebelah kiri belum urut, yang sebelah kanan adalah daun yang sudah urut. Begitu juga dengan angka 8 ya. Perhatikan di sini yang saya beri biru itu 80-an. Kalian bisa menulis satu-satu dan mencatatnya satu-satu ya. Ada satuannya 2, 9367, kemudian 5586. Nah, perhatikan kenapa saya memberi jarak di sini ya. Di sini jaraknya adalah biar kita bisa menentukan ini setiap 5 kita beri jarak biar kita bisa menentukan banyaknya data ya. Jadi ada 5 data, kita kasih jarak, kemudian baru tulis satuannya lagi. Kita urutkan di sini yang paling kecil adalah 2, kemudian 3 gitu ya. 5, 6, 6-nya ada 2, kemudian 7, 8 dan 9. Nah, di sini ada data yang sebelah kiri belum urut dan data yang sebelah kanan itu sudah urut gitu ya. Oke, kemudian yang 7 juga sama, itu saya beri warna hijau di sini. Nah, kalian bisa menuliskan yang di sebelah kiri, ini data yang belum urut, tadi ya dari atas, baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian yang sebelah kanan adalah satuan yang sudah urut. Begitu juga dengan puluhan 60-an, gitu ya. Nah, ini dia diagram batang dan daun. Itu ya, semoga teman-teman semua bisa paham. Kemudian kita yang kedua, yaitu diagram garis. Nah, diagram garis itu adalah pasangan-pasangan bilangan yang disajikan oleh titik-titik. Perhatikan, jika saya punya tabel umur bayi gitu ya dengan berat bayi, maka di sini kita bisa menyatukan atau memasangkannya dengan tabel gitu. Maaf dengan diagram ya. Di sini di horizontalnya ini adalah umur atau dalam bulan gitu ya. Kemudian vertikalnya atau sumbu Y ini adalah berat. Perhatikan ketika umurnya 1 bulan beratnya 2,9. Kita bisa beri di sini 1 bulan, ketemunya di sini 2,9. Kita pasangkan. Kemudian kalau 2 bulan itu adalah 3,2. Kalau 3 bulan itu di sini
adalah 3,5 gitu ya. Dan seterusnya sampai di sana titik-titik ini kemudian kita hubungkan dengan garis. Makanya disebut sebagai diagram garis. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini hampir sama dengan diagram garis, tapi dia disajikan dalam bentuk batang-batang yang tegak mendatar dan sama lebarnya. Perhatikan, datanya sama seperti tadi, umur dan berat, tapi disajikannya dalam bentuk batang. Lihat, 1 tahun di sini ketemunya nih ya, 2,9, kemudian di sini kalau 2 tahun adalah 3,2, kemudian kalau 3 tahun 3,5, kemudian kalau 4 tahun dia beratnya 3,9, hampir 4 gitu. Nah, dan seterusnya, tapi naik ke atas berupa batang yang lebarnya sama semua, hanya tingginya berbeda-beda sesuai dengan data yang dimiliki, gitu ya. Nah, gampang kan untuk diagram garis dan juga diagram batang. Oke, kita yang keempat, yaitu masih ada satu lagi diagram batang. Ketika kita punya 2 data begitu ya, misalnya pada tahun-tahun tertentu ini ada mahasiswa PAI, ada laki-laki dan ada perempuan atau wanita. Nah, bagaimana cara kita menyandingkan 2 data tersebut? Kita bisa menyandingkannya. Perhatikan, yang biru ini adalah laki-laki, yang merah adalah perempuan. Jadi yang laki-laki dibuat batangnya dulu, kemudian sebelahnya yang perempuan, kemudian laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, gitu ya. Gampang ya, saya rasa ya ini ya untuk diagram batang. Oke, selanjutnya kita yang keempat yaitu diagram lingkaran. Perhatikan, saya punya contoh. Ketika seorang anak dalam waktu 24 jam bekerja membantu orang tua itu 2 jam. Ini ya. Jadi dalam waktunya sehari itu dia bagi untuk 1 membantu orang tuanya yaitu 2 jam. Bermain 4 jam. Belajar 8 jam. Kemudian tidur 8 jam. Dan kegiatan lain-lain itu 2 jam. Maka kita bisa membentuk diagram lingkarannya seperti ini. Nah, membantu orang tua di sini 2 jam. Perhatikan yang biru 2 jam. Nah, sebelah kanannya kenapa ada 8%? Dapat dari mana 8%? Dapatnya dari sini. Perhatikan bagaimana kita dapat memperoleh persentasenya. Yaitu tadi membantu orang tua berapa? 2 jam. Dibagi dari seluruh jam yang ada. Semuanya total yang dimiliki oleh anak tersebut yaitu 24 jam. Jadi 2/24 dikali 100% sama dengan 8%. Nah, kita kalian bisa hitung manual ataupun hitung dengan kalkulator. Yang lain juga sama sehingga terbentuklah grafik seperti ini. Yang kelima ada piktogram yaitu lambang. Kita lambangkan sesuai dengan datanya. Misalnya di sini saya punya data mobil di Desa Karangasem gitu ya, ada 5.000 mobil, 6.500, 9.000, 10.000, 11.000. Nah, saya gambarkan untuk mobil-mobil seperti ini, di mana gambar satu mobil itu bisa menyatakan 1.000 mobil gitu ya. Gambar satu mobil itu berarti dia menggambarkan satu mobil. Di tahun 2011 ada 5.000 mobil. Berarti di sini ada 5 gambar mobil. Sedangkan tahun 2012 itu ada 6.500 mobil. Berarti di sini digambarkan 6,5 mobil. Jadi mobilnya ada setengahnya. Itu ya. Oke, itu untuk piktogram atau diagram lambang.